Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat sejati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal 20 tanaman pembawa sial di depan rumah. Lantas tanaman apa sajakah itu? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Tanaman hias memiliki banyak manfaat untuk rumah. Di antaranya membuat tampilan interior terlihat indah hingga menciptakan lingkungan yang mempromosikan positivitas, kesehatan, dan keberuntungan. Berbicara tentang keberuntungan, tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar orang menghiasi rumah mereka dengan tanaman keberuntungan untuk mengundang kedamaian, kekayaan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Dalam mempercantik dekorasi rumah, kita dapat menambahkan tanaman. Selain itu, tanaman juga dapat membuat udara ruangan rumah menjadi segar. Dengan tatanan yang rapi sesuai dengan bentuk dan model tatanan ruangan tentu akan menjadi rumah yang cantik dan menyejukkan. Meski begitu, beberapa tanaman terkadang tidak cocok diletakkan di dalam rumah. Hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa tanaman pembawa sial menurut Feng Shui yang sebaiknya Anda hindari. Namun, bagi sebagian orang masih ada juga yang masih percaya bahwa beberapa tanaman bisa membawa sial. Anda perlu mengetahui bahwa ada sebagian tanaman yang tidak cocok untuk ditanam di rumah karena ada tanaman pembawa sial yang sebaiknya dihindari. Dalam Feng Shui, ada sejumlah tanaman yang membawa energi positif dan keberuntungan bagi pemiliknya. Bicara tentang keberuntungan, ada pula tumbuhan yang dianggap bisa menghambat rezeki dan menjadi pembawa sial tahun 2024. Feng Shui membantu menciptakan rumah yang dipenuhi dengan kekayaan dan kemakmuran sekaligus mendorong Bunda untuk menyingkirkan benda-benda yang menurunkan energi positif dari tempat tinggal. Begitu juga dengan para ahli Feng Shui yang menyarankan untuk menghindari dan menghilangkan tanaman dengan getaran rendah karena bisa membahayakan para penghuninya. Feng Shui adalah filosofi kuno Tiongkok yang bertujuan memanfaatkan energi positif pada orang dan ruangan. Meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai tahayul dan mitos, banyak yang masih menggunakan Feng Shui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa praktik Feng Shui, diyakini bahwa tanaman juga memainkan peran penting dalam menciptakan ruang yang seimbang dan harmonis. Misalnya, tanaman pembawa keberuntungan membawa hal positif ke dalam hidup. Sebaliknya, ada juga tanaman pembawa sial yang dapat menyebabkan malapetaka dan tantangan. Tanaman apa sajakah itu? Yang pertama, tanaman mahkota duri. Mahkota duri atau pemilik nama Latin Euphorbia millii adalah semak cemara yang luas dengan cabang-cabang segar dan duri hitam panjang yang tajam. Itu bisa menjadi spesies luar ruangan yang cocok, namun menyimpannya di dalam hanya membawa nasib buruk. Sebab, tanaman ini runcing, penuh duri, dan beracun sehingga dipercaya dapat mengundang energi negatif ke dalam rumah. Lalu selanjutnya yang kedua, tanaman anyelir. Anyelir digunakan untuk menghiasi berbagai ruangan seperti ruang makan, ruang keluarga, dan bahkan kamar mandi. Akan tetapi, menurut Feng Shui, tanaman ini menyerap energi positif dan melepaskan energi negatif. Oleh karena itu, jika sangat menyukai tanaman anyelir, Bunda bisa menyimpannya di taman atau balkon rumah. Yang ketiga, tanaman asam jawa dan kemuning. Menurut Feng Shui, tanaman asam jawa dan kemuning dipercaya dapat membawa energi negatif dan penyakit bagi anggota keluarga. Tumbuhan ini juga diasosiasikan dengan rumah roh jahat. Oleh karena itu, Bunda disarankan untuk menghindari meletakkan tanaman ini di dalam rumah. Selain itu, sebaiknya juga tidak membangun rumah di sekitar pohon seperti itu. Itulah berbagai jenis tanaman yang bisa menghambat rezeki dan dianggap sebagai pembawa sial tahun 2024. Semoga bermanfaat. Lalu yang keempat, tanaman potos-potos merupakan tanaman merambat yang indah. Namun perlu Bunda ketahui bahwa ini menyerap energi dan menurut Feng Shui,
lebih dari 3 tanaman potos di dalam rumah bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang besar. Jadi, sebaiknya letakkan tanaman tersebut di depan pintu atau dekat jendela, sehingga akan memancarkan kekuatan. Yang kelima, tanaman merambat tumbuh ke bawah dan itu memiliki makna penurunan energi vital menurut Feng Shui. Langkah terbaiknya adalah menyimpan tanaman tersebut di luar rumah, misalnya sebagai penghias pagar. Yang keenam, bunga geranium. Feng Shui menyatakan bahwa geranium tidak boleh berada di dalam rumah. Hal ini karena tanaman berbunga merah tersebut dapat menyerap hal-hal negatif. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah meletakkannya di teras atau taman. Yang ketujuh, tanaman palsu. Tanaman palsu atau tiruan dinilai kurang cocok disimpan di dalam rumah. Hal ini karena tumbuhan tersebut tidak berperan besar dalam memperkuat keseimbangan alam di atmosfer seperti halnya tumbuhan yang asli. Yang kedelapan, myrtle. Murad. Tanaman murad ini biasa digunakan untuk dibuat henna, pacar atau bubuk mehadi. Myrtle atau juga disebut dengan pohon murad adalah jenis tanaman pembawa sial yang sebaiknya Anda hindari, karena hal tersebut menurut Feng Shui merupakan pohon dapat menarik roh jahat. Pohon ini sangat populer di India. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa rumah juga tidak boleh dibangun di lokasi yang terdapat pohon murad sebab terdapat roh jahat yang mungkin dapat mengganggu ketenangan rumah. Yang kesembilan, tanaman kapas. Tanaman kapas biasanya kapasnya digunakan untuk alat kosmetik sebagai alat pembersih muka, isi dari bantal, dan lain sebagainya. Tanaman kapas dipercaya dapat menjadi pembawa sial bila ditanam di dalam rumah, disebabkan karena tanaman kapas menarik debu dan kotoran dengan mudah. Debu dan kotoran dipercaya menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah bila dibiarkan tumbuh. Yang ke-10, sirih gading. Tanaman sirih gading adalah tanaman pembawa sial berikutnya sehingga tidak diperbolehkan untuk ditanam di dalam rumah. Hal ini disebabkan karena sirih gading dapat menyerap energi positif dan negatif sekaligus, maka bisa saja menyebabkan ketidakseimbangan energi di dalam rumah. Seandainya Anda tetap ingin menambahkan tanaman hias sirih gading di rumah, maka pilihlah jenis sirih gading emas. Karena tanaman sirih gading emas ini efektif untuk membersihkan udara dalam ruangan. Perawatan tanaman jenis ini sangat mudah hidup dan mudah diperbanyak. Yang ke-11, tanaman philodendron. Tanaman philodendron termasuk salah satu tanaman hias rumah yang cukup populer. Tanaman ini termasuk tanaman yang punya potensi berbahaya jika diletakkan di dalam rumah Anda. Tanaman ini mengandung kalsium oksalat atau rafids yang merupakan elemen beracun. Walaupun kadarnya tidak tinggi dan tidak berbahaya secara langsung, ada beberapa orang atau hewan peliharaan yang cukup sensitif terhadapnya. Jika kulit Anda terkena getahnya, maka akan ada potensi iritasi, bengkak, dan juga sensasi terbakar di kulit. Jadi, jangan ditaruh tanaman ini di dalam rumah karena takut anggota keluarga, hewan peliharaan akan terjadi iritasi jika terkena getah dari tanaman ini. Maka dari itu, wajar jika tanaman ini masuk ke kategori pembawa sial. Yang ke-12, tanaman bonsai. Tanaman yang dibonsai adalah semakin indah dan cantik bila dilihat dan Anda menaruhnya bisa di dalam rumah maupun di luar rumah Anda. Namun, beberapa orang yang beranggapan bahwa tanaman bonsai termasuk ke dalam kategori tanaman abu-abu, yang artinya bisa menjadi elemen baik, tetapi juga bisa menjadi tanaman pembawa sial. Yang ke-13, pohon pepaya. Pepaya adalah buah yang banyak disukai karena buahnya yang manis serta membuat perut menjadi dingin dan pencernaan menjadi lancar. Dengan menanam pepaya di pekarangan rumah membuat Anda mengirit pengeluaran untuk membeli buah. Sayur daun pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk memasak. Otomatis hal ini bisa menyebabkan keuangan menjadi ngirit pengeluaran. Namun, sejak zaman dahulu pepaya dianggap sebagai tanaman pembawa sial karena pohon pepaya tidak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Konon, apabila pohon pepaya ditanam di depan rumah, maka akan mengundang malapetaka bagi seisi rumah berupa sakit serta kerugian usaha. Lalu yang ke-14,
Bunga bougainville adalah bunga yang cantik dari warna bunga yang terang. Menurut Feng Shui, bunga ini termasuk dalam tanaman pembawa sial karena dapat menyebabkan kesialan terutama dalam hubungan romansa, bisa menyebabkan konflik dalam hubungan. Meski begitu, secara logika, ada durinya yang bisa membahayakan jika terkena manusia atau hewan peliharaan. Maka dari itu, ketika ingin menanam bunga bougainville, sebaiknya jangan diletakkan secara sembarangan. Yang ke-15, pohon anggur merupakan buah yang lezat dan manis. Tetapi banyak kepercayaan dan filosofi yang menganggap menanam pohon ini di rumah bisa membawa sial. Pohon anggur dianggap dapat membawa kebangkrutan dan membawa energi negatif bagi sang pemilik menurut orang Jawa. Selanjutnya yang 16, tanaman lidah mertua, snake plant. Tanaman lidah mertua atau snake plant adalah tanaman yang mempunyai daya proteksi dan penyaringan energi yang baik. Tanaman ini sebenarnya bisa mendatangkan feng shui rumah yang baik. Namun, tanaman lidah mertua ini bisa menjadi tanaman pembawa sial jika ditempatkan di titik-titik yang ramai. Yang ke-17, tanaman beracun. Tanaman berikutnya yang membawa sial adalah tanaman yang beracun sehingga tidak disarankan ditanam di dalam rumah dengan cara apapun. Kalau seandainya Anda terpaksa sudah menanamnya, maka jangan ditaruh di dalam rumah, tetapi di samping rumah, jangan ditaruh di depan pintu. Yang ke-18, tanaman layu dan mati. Tujuan utama meletakkan tanaman di rumah adalah untuk mengisi ruang dengan tanaman hijau, energi positif, dan udara segar. Oleh karena itu, Anda harus menjaga semua tanaman dipelihara dengan baik agar tetap hidup dengan daun hijau dan bunga yang mekar. Itu sebabnya Anda harus menyingkirkan tanaman yang mati atau busuk. Tanaman mati menciptakan energi stagnan yang berbahaya bagi penghuni dan ruang. Yang ke-19, tanaman merambat dan tanaman panjat. Jika Anda memiliki tanaman rambat atau tanaman panjat di dalam rumah, Anda harus selalu memangkasnya secara teratur agar tidak menutupi jendela atau dinding yang dapat menghalangi sinar matahari atau memengaruhi aliran energi di rumah. Yang terakhir yang ke-20, tamarin dan myrtle. Menurut Feng Shui, tanaman tamarin dan myrtle diyakini membawa energi negatif dan penyakit ke anggota keluarga. Tamarin disebut imli dalam bahasa Hindi, dan myrtle disebut mehnadi. Tanaman-tanaman ini juga dikaitkan dengan rumah-rumah roh jahat. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari menempatkannya di dalam rumah. Juga, sebaiknya jangan membangun rumah di sekitar pohon-pohon seperti ini. Nah, segitu saja informasi dari kami. Mudah-mudahan video kami bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video dari channel kami, Sobat Sejati. Ditunggu video selanjutnya.